Dalam hening malam ini, ketika langit mulai meredup dan angin malam berbisik pelan, izinkan hatimu untuk sejenak beristirahat. Bukan tubuhmu, bukan pikiranmu, tetapi hatimu. Karena di sanalah semua bebanmu tersimpan. Di sanalah luka-luka itu tertinggal. Dan di sanalah kamu menyimpan semua harapan yang belum sempat terwujud. Malam adalah waktu terbaik untuk merenung, untuk berbicara dengan diri sendiri, untuk kembali memahami bahwa hidup tak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan, tetapi selalu membawa kita ke tempat-tempat yang penting dalam perjalanan pertumbuhan kita. Hari ini, kamu mungkin sedang berada di titik terendah. Mungkin kamu sedang jatuh. Mungkin kamu tersakiti. Mungkin kamu kehilangan sesuatu, atau seseorang, yang sangat berarti. Mungkin kamu merasa bahwa hidup sedang tidak berpihak padamu. Tapi dengarkan baik-baik, keterpurukan bukan akhir dari perjalananmu. Ia hanyalah fase yang harus dilewati agar kamu menemukan dirimu yang baru, dirimu yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Izinkan aku menemanimu malam ini dalam perjalanan renungan. Izinkan kata-kata ini menyentuh hatimu, menenangkan jiwamu, dan menguatkan langkahmu. 1. Ketika hidup terasa terlalu berat. Ada saatnya hidup terasa seperti beban yang sulit dipikul. Kamu mencoba berjalan, tapi rasanya kaki berat. Kamu mencoba berpikir jernih, tetapi pikiranmu terasa kusut. Kamu mencoba tersenyum, tetapi hatimu terlalu sesak untuk melakukannya. Tidak apa-apa jika kamu merasa lelah. Tidak apa-apa jika kamu merasa gagal. Tidak apa-apa jika kamu menangis hari ini. Air mata bukan tanda kelemahan. Air mata adalah cara hati membersihkan luka-lukanya. Hidup tidak selalu memberi waktu untuk berhenti, tetapi malam ini, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, rasakan dinginnya udara malam, dengarkan suara detak jantungmu. Itu tandanya kamu masih bertahan. Itu tandanya kamu masih hidup. Dan selama kamu masih hidup, selalu ada kesempatan untuk bangkit. 2. Keterpurukan bukan bukti bahwa kamu tak berharga. Kadang ketika kita terjatuh, kita mengira bahwa diri kita tidak cukup berharga. Kita merasa gagal, kita merasa tidak mampu, kita merasa diri kita lemah dan tidak pantas. Tetapi ketahuilah, orang terkuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh. Orang terkuat adalah mereka yang berkali-kali jatuh. Tetapi tetap bangkit, tetap mencoba, dan tetap percaya bahwa mereka layak untuk mencapai sesuatu yang baik. Keterpurukan bukan bukti bahwa kamu lemah. Keterpurukan adalah bukti bahwa kamu manusia. Dan manusia selalu diberi ruang untuk bertumbuh, belajar, dan memperbaiki hidupnya. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu lupa akan nilai dirimu sendiri. Di dalam dirimu ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan apapun. 3. Kadang hidup menghancurkan kita untuk membangun kita kembali. Pernahkah kamu menyadari bahwa sebuah benih harus hancur dulu di dalam tanah sebelum tumbuh menjadi pohon? Pernahkah kamu menyadari bahwa kupu-kupu harus melewati kepompong yang sempit, gelap, dan menekan, sebelum akhirnya ia bisa terbang bebas? Begitu pula manusia, ada fase dalam hidup ketika kamu harus melewati kegelapan. Ada fase ketika semuanya terasa sempit, sesak, dan menghimpit. Ada fase ketika kamu merasa dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kamu mengerti. Namun justru dalam fase itulah dirimu dibentuk. Karaktermu dikuatkan. Hatimu mengeras dalam arti yang baik, bukan menjadi dingin, tetapi menjadi lebih tangguh. Dirimu menjadi peka, lembut, dan bijaksana. Kadang yang kamu sebut keterpurukan adalah proses pembentukan. Dan ketika kamu keluar dari fase itu nanti, kamu akan menyadari bahwa kamu telah menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. 4. Jangan pernah meremehkan kemampuanmu untuk bangkit. Tahukah kamu, banyak orang yang hebat dalam sejarah manusia pernah melewati keterpurukan yang luar biasa. Ada yang bangkrut, ada yang ditolak berkali-kali, ada yang kehilangan orang yang mereka cintai, ada yang tidak dipercaya, ada yang diremehkan, ada yang dihina. Tetapi mereka semua punya satu kesamaan. Mereka tidak menyerah. Setiap orang hebat punya masa kelam. Setiap kisah sukses punya babak yang kelam dan penuh air mata. Dan kamu juga bisa. Kamu tidak berbeda dari mereka. Di dalam dirimu ada kekuatan yang mungkin belum kamu sadari. Jangan pernah meremehkan kemampuanmu untuk bangkit. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah satu langkah kecil, satu keberanian kecil untuk memulai kembali.
5. Luka itu tidak selalu hilang, tapi kamu belajar hidup dengan lebih bijak. Tidak semua luka akan hilang sepenuhnya. Beberapa luka mungkin akan tetap ada selamanya. Tetapi luka yang tidak hilang bukan berarti luka itu tidak dapat disembuhkan. Yang berubah adalah dirimu. Kamu belajar menerima. Kamu belajar berdamai. Kamu belajar memaafkan. Kamu belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dewasa. Luka itu mungkin masih ada, tetapi ia tidak lagi melumpuhkanmu. Ia tidak lagi menghentikan langkahmu. Ia bahkan menjadi pengingat bahwa kamu telah melewati sesuatu yang sangat berat, dan kamu masih berdiri sampai hari ini. Kamu tidak perlu menghapus semua luka untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu mengubah cara kamu melihat dan memahaminya. 6. Jika kamu sedang ada di titik terendah, ingat ini. Titik terendah bukan tempat untuk tinggal. Ia hanya tempat untuk mendarat. Setelah itu, kamu perlu bangkit kembali. Dan jika kamu masih merasa tidak punya kekuatan untuk bangkit, tidak apa-apa. Kadang kamu tidak perlu bangkit sekaligus. Kamu hanya perlu bangkit pelan-pelan. Bangkit dengan membuka mata di pagi hari. Bangkit dengan memaafkan diri sendiri. Bangkit dengan mencoba lagi meski gagal kemarin. Bangkit dengan tersenyum meski hatimu belum sepenuhnya pulih. Bangkit dengan langkah-langkah kecil yang kelihatannya tidak berarti, tetapi sesungguhnya itu adalah perubahan besar. Bangkit tidak selalu tentang berlari. Kadang bangkit adalah tentang tetap bertahan. 7. Kamu tidak sendiri. Jika kamu merasa hidupmu berat, kamu tidak sendirian. Ada begitu banyak orang yang diam-diam sedang berjuang seperti dirimu. Ada yang tersenyum padahal hatinya retak. Ada yang terlihat kuat padahal ia rapuh. Ada yang terlihat bahagia padahal ia menahan air mata. Ada yang terlihat baik-baik saja padahal ia memikul beban yang sangat besar. Kamu bukan satu-satunya yang berjuang. Dan itu berarti perjuanganmu bukan sesuatu yang memalukan. Perjuanganmu adalah bukti bahwa kamu sedang berusaha memperbaiki hidupmu. Jika malam ini kamu merasa tidak ada yang mengerti, ketahuilah, ada Tuhan yang memahami segalanya. Ada Tuhan yang tahu betapa lelahnya kamu. Ada Tuhan yang tahu betapa beratnya hidupmu. Dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. 8. Ambillah waktu untuk bangkit, tidak perlu terburu-buru. Bangkit tidak perlu terburu-buru. Bangkit bukan perlombaan. Bangkit adalah perjalanan. Perjalanan untuk mengenali diri sendiri lagi. Perjalanan untuk memahami luka-luka yang kamu alami. Perjalanan untuk bangkit dengan versi terbaik dari dirimu. Berikan dirimu waktu. Berikan dirimu ruang. Berikan dirimu kesempatan untuk tumbuh kembali. Tidak apa-apa jika kamu belum sepenuhnya bangkit hari ini. Yang penting kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri. 9. Mulailah kembali, dari mana saja kamu bisa. Jika kamu ingin bangkit, mulailah dari hal yang paling kecil. Rapikan tempat tidurmu. Tulis apa yang kamu rasakan. Atur napasmu. Dengarkan musik yang menenangkan. Minum air putih. Berdoa. Bicara dengan seseorang yang bisa dipercaya. Tersenyum walau sedikit. Katakan pada dirimu, aku akan mencoba lagi. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk mulai bangkit. Kamu hanya perlu mulai, dari manapun kamu berada sekarang. Tidak peduli seberapa hancur kamu hari ini, kamu tetap punya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru besok. 10. Yakinlah, hidupmu belum selesai. Meski hari ini hidup terasa gelap, percayalah bahwa hari-hari yang lebih cerah sedang menunggu. Kamu mungkin belum melihatnya, kamu mungkin belum merasakannya, tapi masa depan tidak selamanya gelap. Kamu memiliki potensi yang luar biasa. Kamu memiliki hati yang kuat. Kamu memiliki kemampuan untuk berubah. Kamu memiliki keberanian untuk bertahan sejauh ini. Dan itu sudah cukup membuktikan bahwa kamu mampu melewati apapun. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan biarkan kesedihan hari ini mencuri kebahagiaan masa depanmu. Hidupmu belum selesai. Kisahmu belum berakhir. Dan kamu masih punya banyak bab indah yang belum kamu baca. Bangkitlah, hidupmu berharga. Malam ini, sebelum kamu tidur, pegang dadamu. Rasakan detaknya. Itu adalah tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk tumbuh. Kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Keterpurukan tidak diciptakan untuk membuatmu hancur. Keterpurukan diciptakan agar kamu belajar bangkit dengan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Percayalah, kamu bisa bangkit. Kamu akan bangkit. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa kelammu, lalu tersenyum sambil berkata, aku telah melewatinya,
dan aku tetap berdiri. Bangkitlah, karena hidupmu terlalu berharga untuk dibiarkan